Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajriatus Samsia, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Subo. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada materi koloid di kelas 11 IPS 2. Berikut video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kalian siang ini, Nak? Alhamdulillah. Cuacanya panas, saya berharap masih tetap semangat untuk belajar. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kalau dimulai dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang akan mau memimpin doa ini? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Rivaldo. Belum belajar dimulai, adalah sekarang doa. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini adakah yang tidak masuk? Ada. Siapa aja yang tidak masuk? Hafid kenapa? A. Kemudian siapa lagi? Syahrul kenapa? Tidak ada keterangan. Udah, dua anak itu ya? Faiz. Oke. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 kita bertemu lagi dalam pelajaran kimia lintas minat. Sebelum kita lanjut kepada materi, saya ingin ngecek terlebih dahulu, sudah siap kalian untuk belajar? Kalau sudah siap untuk belajar, artinya di meja kalian sumber belajarnya sudah ada ya? Oke. Terus kemudian selain itu coba dicek di sekeliling kalian, apakah kelasnya sudah nyaman untuk belajar? Apakah sudah bersih? Nah, kalau ada sampah, tolong diambil, dimasukkan ke dalam tempat sampah. Oke, sudah siap untuk belajar ya? Oke, pada waktu SMP sudah pernah belajar yang namanya campuran belum? Ada di mata pelajaran apa waktu SMP? IPA. Oke, campuran itu ada yang disebut dengan campuran apa? Apa? Homogen. Terus kemudian? Heterogen. Apa itu campuran homogen? Apa itu campuran heterogen? Silahkan kalian menjawabnya di link Padlet yang sudah saya kirimkan di grup ya. Oke, sudah saya kirimkan di grup. Coba dicek itu di grupnya yang link Padletnya. Yang ini Nak, yang ini. Sudah ya di grupnya? Coba dicek dulu. Silakan kalian jawab di Padlet tersebut. Nanti jangan dikirim dulu ya, jangan dipublikasikan dulu. Ngirimnya bareng-bareng. Saya tampilkan di sini. Apa yang dimaksud dengan campuran homogen? Berikan contohnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan campuran heterogen? Berikan contohnya. Yang Padlet. Oke, ada yang tidak bawa HP hari ini? Bawa. Untuk yang tidak bawa, tolong ini ditulis di selembar kertas. Oke, sudah dijawab? Nah, yang sudah boleh dikirim sudah jawabannya? Ini siapa ya? Ahmad Imron ya? Jawabannya Ahmad Imron. Campuran itu adalah yang pertama, campuran homogen itu adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Contohnya adalah susu. Kemudian yang kedua, campuran heterogen itu adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Itu jawabannya Ahmad Imron. Kemudian Rahmatul Badani.
Campuran homogen itu merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Tercampur sempurna itu seperti apa, Nak? Tidak bisa dibedakan, ya, tidak memisah mungkin ya. Nah, yang seperti itu. Kemudian rata-rata sama itu jawabannya ya. Campuran heterogen merupakan campuran yang komponennya masih dapat terlihat atau terpisah secara kasat mata. Itu jawabannya Intan ya. Terus kemudian sedangkan campuran homogen itu jawabannya Intan adalah campuran yang komponennya terlihat dengan mata telanjang. Contohnya adalah susu. Oke, rata-rata kalian sudah pernah belajar yang namanya campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, kita kembali ke sini. Coba kalian perhatikan gambar yang saya tampilkan ini. Ada gambar apa saja itu? Ada kopi, ada susu, ada agar-agar, kemudian ada sirup. Wah, kalian hari ini akan mempelajari benda-benda ini yang ada di sekitar kalian ini. Siang-siang dikasih sirup, dikasih agar-agar, kayaknya menyenangkan sekali ya. Enak gitu ya. Oke, anak-anak, kita hari ini kan akan mempelajari tentang benda-benda atau zat-zat yang ada di sekitar kalian sehari-hari. Jadi kimia itu sangat dekat dengan kalian. Saya berharap karena yang akan kalian pelajari ini adalah benda-benda yang berada di kehidupan kalian sehari-hari, belajarnya lebih semangat lagi. Supaya kalian tahu, oh itu termasuk apa ya, yang saya makan, yang saya minum, ini termasuk apa gitu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian ada kegiatan diskusi, ada tanya jawab, ada merancang dan melakukan percobaan. Jadi dengan kegiatan tersebut kalian nanti diharapkan bisa membedakan mana yang termasuk koloid, mana yang termasuk larutan, dan mana yang termasuk suspensi. Nanti diharapkan kalian bisa membedakannya dengan teliti dan benar. Jadi sekali lagi tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, merancang dan melakukan praktikum menggunakan bahan-bahan yang ada di kehidupan sehari-hari, siswa dapat membedakan larutan, koloid dan suspensi dengan teliti dan benar. Oke, anak-anak, kalian kan sudah tergabung dalam kelompok. Ada 5 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompoknya anggotanya 4, maksimal ada 5 di situ ya. Anak-anak coba diperhatikan gambar yang ada di depan ini. Ada gambar apa saja itu? Tepung terigu, terus kemudian gula, susu ya. Susu bubuk. Nah, jika pada masing-masing zat tersebut dicampur atau ditambahkan air, apa kira-kira yang akan terjadi? Kemudian campuran yang terjadi tersebut, tadi kan kamu lihat ada yang homogen, ada yang heterogen ya. Homogen apa heterogen? Terus kemudian apakah campuran yang terjadi itu termasuk ke dalam larutan, koloid, apa suspensi. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan larutan, koloid, dan suspensi tersebut? Nah, untuk menjawab permasalahan ini, silahkan kalian kan sudah tergabung dengan kelompok-kelompoknya, ada 5 kelompok ya. Masing-masing kelompok anggotanya 4, maksimal 5. Kemudian apa yang kalian lakukan? Tadi sudah saya berikan lembaran LKPD. Silakan kalian masing-masing kelompok berdiskusi dengan temannya satu kelompok itu untuk mengisi LKPD atau mengerjakan LKPD tersebut. Diisi sampai pada merancang percobaan atau pada sampai prosedur kerja ya. Nah, untuk mempelajari atau mengisi LKPD tersebut, kalian bisa menggunakan sumber belajar buku paket yang tadi sudah dipinjam di perpus ya. Kemudian boleh kalian pakai buku elektronik yang linknya saya kirim di grup. Kemudian juga boleh kalian lihat YouTube yang linknya juga sudah saya kirim di grup. Oke, silakan kalian lakukan, kalian isi LKPD-nya pada sampai dengan merancang percobaan atau prosedur kerjanya. Nah, silakan bisa kalian diskusikan dengan teman kelompoknya.
Yang buka link YouTube, mungkin ada yang buka YouTube itu. Kira-kira untuk membedakannya setelah kamu lihat tadi di link di YouTube itu ya, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk prosedur kerjanya? Pertama apa tadi? Mencampurkan. Ya, mencampur apa saja bahannya yang tersedia. Gula, terus tepung susu, tepung terigu. Nah, itu dicampur dulu ya. Setelah dicampurkan diapakan? Diaduk ya, diaduk terus didiamkan. Diamati dulu. Setelah didiamkan memisah apa tidak campuran tersebut. Ya. Setelah didiamkan diapakan? Disaring. Kemudian disaring dilihat apakah ada filtratnya atau tidak. Dia tersaring atau tidak dengan kertas saring biasa. Seperti itu ya. Nah, oke, dituliskan dalam bentuk prosedur kerja pakai kalimat yang bagus ya. Oke, silakan dilakukan. Anak-anak, kalian kan sudah selesai semua belum LKPD-nya itu sampai dengan merancang? Oke, sudah. Kalau sudah selesai, selanjutnya kalian lakukan prosedur kerja yang sudah kalian rancang tersebut. Secara garis besar tadi saya sudah lihat, sudah hampir sama semuanya. Intinya kalian kan mencampur bahannya, yaitu gula dicampur dengan air, tepung terigu dicampur dengan air, terus kemudian susu juga dicampur dengan air. Yang saya baca tadi di sebagian kelompok lembar kerjanya seperti itu. Setelah dicampur, diaduk, kemudian didiamkan dan diamati apakah campuran tersebut memisah atau tidak. Kalau memisah berarti campuran tersebut tidak stabil. Kalau tidak memisah berarti campuran tersebut stabil. Terus setelah didiamkan, diapakan? Disaring. Itu tadi sebagian besar langkah kerjanya seperti itu. Oke, silakan bisa kalian lakukan percobaannya sesuai dengan langkah kerja yang sudah kalian susun. Kemudian jangan lupa tabel pengamatannya untuk diisi sesuai dengan pengamatan kalian masing-masing. Tidak apa-apa, ayo. Tidak apa-apa. Udah, yuk di kelompoknya. Udah ya, taruh depan biar tidak mengganggu percobaan. Udah, kalau sudah larut gulanya itu sudah biarkan dah, kan enggak kira larut semua. Udah, nanti biar kelihatan memisah apa enggaknya. Sudah dilarutkan ya? Sudah dilarutkan, sekarang coba didiamkan. Kan tadi kan setelah itu didiamkan, memisah apa tidak? Jangan lupa dicatat di tabel pengamatannya. Sudah melakukan percobaan ya, campuran yang sudah kalian buat tadi sudah disaring. Oke, selanjutnya tadi sudah mengisi kan tabel pengamatannya. Selanjutnya silakan bisa diwakili satu kelompok aja untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Kelompok yang lain nanti mungkin ada yang tidak sesuai, bisa sanggah temannya, atau mungkin ada yang berbeda, silakan bisa disampaikan biar kita sama-sama menganalisis dari hasil pengamatannya. Siapa kira-kira yang mau menyampaikan, kelompok mana? Oke, silahkan. Nunggu kok. Ayo berdiri, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sedangkan tepung terigu meninggalkan residu. Tersaring atau tidak, gula pasir dicampur dengan air tidak tersaring. Susu dicampur dengan air tidak tersaring. Sedangkan tepung terigu dicampurkan dengan air tersaring. Warna filtrat, gula pasir dicampurkan dengan air kuning bening. Susu dicampurkan dengan air tetap putih. Tepung terigu dicampurkan dengan air bening. Oke, bagus. Terima kasih Ani sudah menyampaikan hasilnya. Coba dilihat untuk yang lain. Apakah ada hasil percobaan yang berbeda dibandingkan dengan kelompok 2? Kelompoknya ini kelompok 2 ya? Oke, dibandingkan kelompok 2. Adakah yang berbeda? Apa sama? Sama ya, sama semua ya. Tadi saya pertegas lagi. Tadi kalau yang larutan gula ya, campuran gula dengan air. Tadi ketika dicampur menjadi larut ya, kemudian warna campurannya agak kuning mengikuti warnanya gulanya ya, tadi yang dilarutkan. Kemudian setelah disaring tidak meninggalkan residu. Berarti tidak tersaring. Kemudian warna filtratnya sama seperti warna larutannya. Ya, karena semuanya tersaring. Kemudian kalau yang tepung terigu tadi dicampur dengan air, warnanya menjadi apa itu tadi larutannya, campurannya? Putih. Kemudian tercampur merata atau tidak tadi? Tidak terbukti ketika didiamkan dia memisah. Kemudian setelah disaring, filtratnya berwarna bening. Artinya campuran antara terigu dengan air tersaring apa tidak? Tersaring. Oke, berarti data pengamatan kalian sama ya, hampir sama semuanya atau bahkan sama memang ya. Kemudian sekarang bisa kalian buka di LKPD-nya untuk pertanyaan nomor 1. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut hasil diskusi kelompok saya, campuran stabil adalah gula dan air, susu dan air. Campuran tidak stabil, tepung dan air. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut kelompoknya Elsa, campuran yang stabil itu campuran yang mana, yang tidak stabil yang mana? Pertanyaan kan itu. Yang stabil menurut Elsa adalah campuran antara gula dengan air, kemudian susu dengan air. Yang tidak stabil adalah tepung terigu dengan air. Kenapa tadi kok tidak stabil? Kelihatan ketika didiamkan memisah. Oke, pertanyaan yang kedua, silahkan dilanjut Elsa dulu, enggak apa-apa. Dari percobaan yang telah dilakukan, manakah campuran yang bersifat homogen dan manakah campuran yang bersifat heterogen? Campuran homogen, gula dan air, susu dan air. Campuran yang heterogen, tepung dan air. Yang homogen adalah campuran air dan gula, kemudian campuran air dan susu. Yang heterogen adalah tepung dan terigu. Sama semua? Oke, sama. Kemudian berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, kira-kira menurut kalian mana yang termasuk koloid, mana yang termasuk suspensi, mana yang termasuk larutan? Setelah kalian melakukan percobaan tersebut. Air plus gula sama dengan larutan. Aldo, oke, Aldo. Air plus kalau dicampur gula Air dicampur dengan gula sama dengan larutan. termasuklah larutan menurut Aldo. Kemudian Air plus susu sama dengan suspensi karena air dengan susu termasuk suspensi. suspensi. Itu menurut kelompoknya Aldo. Kemudian Air plus terigu sama dengan larutan. air dengan susu termasuk Air plus susu sama suspensi. suspensi. Air dengan terigu larutan. Yang lain, kelompok yang lain bagaimana? Oke, silakan Fitri. Berbeda mungkin ya dengan kelompoknya Aldo tadi. Air dengan gula termasuk larutan, sedangkan air dengan susu termasuk koloid, dan air dengan terigu termasuk suspensi. Oke, kelompoknya Fitri. Air dengan gula itu larutan, air dengan susu koloid, kemudian air dengan tepung terigu tadi suspensi. Yang lain bagaimana? Setuju dengan pendapatnya Aldo apa setuju dengan pendapatnya Fitri? Setuju dengan yang mana?
Yang Fitri, karena memang ya berdasarkan pengamatan, berdasarkan ciri-cirinya tadi, kalau koloid itu kan terletak antara suspensi dengan larutan. Nah, itu tadi yang kamu lakukan. Oke, anak-anak, dari apa yang sudah kalian lakukan tadi, apa yang sudah kalian praktekkan tadi, menurut kalian apa yang sudah kalian lakukan tadi, praktek yang sudah kalian lakukan tadi, percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, apakah itu sudah benar untuk menjawab permasalahan yang ada di awal tadi? Sudah benar menurut kalian. Jadi untuk membedakan larutan, koloid, dan suspensi bisa dilakukan dengan membuat larutannya, campurannya ya, kemudian didiamkan, disaring. Itu salah satu. Jadi nanti dari situ bisa ketemu perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran materi hari ini, ada yang mau ditanyakan mungkin? Bu. Oke, silakan Aldo. Bu, kan tadi di awal kan ada foto buku kopi, itu termasuk larutan apa? Oh, kalau kopi ya. Tadi di awal ada kopi. Kopi, kalau dicampur dengan air, dia masuk yang mana? Campuran yang mana ya? Ada yang menjawab sebelum saya jawab? Kalau kopi dicampur dengan air, tadi bubuk kopi kira-kira masuk yang mana? Larutan, suspensi apa? Koloid? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan Fitri. Termasuk suspensi. Butirannya agak kasar itu ya. Jadi kalau disaring pasti akan tersaring. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Sudah? Fitri mau tanya, silakan. Kalau yang agar-agar masuk yang mana tadi agar-agar? Masuk yang mana? Koloid. Oke. Dari apa yang sudah kalian pelajari tadi, apa yang bisa kalian simpulkan tentang pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kalian hari ini? Oke, Fitri silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok akan menyimpulkan hasil pengamatan kita pada hari ini. Untuk membedakan antara larutan, koloid, dan suspensi bisa dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, ukuran partikel zat terlarut. Untuk larutan 1 nanometer dan koloid 1 nanometer sampai 1000 nanometer, sedangkan untuk suspensi kurang dari 1000 nanometer. Yang kedua, terdapat pada penampilan fisiknya, larutan homogen, koloid juga homogen, dan suspensi heterogen. Yang ketiga, dilihat dari kestabilan jika didiamkan. Untuk larutan, jika didiamkan stabil, sedangkan koloid juga stabil, dan suspensi tidak stabil. Yang keempat, dilihat dari jumlah fasenya. Untuk larutan terdapat 1 fase, koloid terdapat 2 fase, dan suspensi juga terdapat 2 fase. Yang terakhir, dilihat dari kemampuan melewati kertas saring biasa. Larutan tidak tersaring, sedangkan koloid bisa tersaring jika menggunakan kertas saring biasa, dan suspensi tersaring. Oke, apa yang disimpulkan Fitri tadi berarti berkaitan dengan membedakannya itu dilihat dari yang pertama ukuran partikel. Itu berdasarkan teori ya. Tadi kamu kan tidak mengukur partikelnya. Berdasarkan teori yang ada di buku seperti itu. Terus kemudian yang kedua berdasarkan penampakan fisiknya. Dia homogen apa heterogen gitu ya. Yang homogen itu larutan dan koloid. Yang heterogen suspensi. Terus kemudian yang ketiga dilihat dari tersaring atau tidaknya. Ya. Kalau yang dengan kertas saring biasa, maaf tadi saya menyempurnakan apa yang disampaikan Fitri. Tadi Fitri mengatakan bahwasanya koloid itu tidak dapat tersaring dengan kertas saring biasa. Ya Fit?
tersaring dengan kertas saring biasa. Seharusnya tidak, dia tersaringnya dengan penyaring ultra kalau yang koloid. Ya, sementara kalau yang suspensi dengan kertas saring biasa dia tersaring. Kalau yang larutan tidak tersaring, koloid juga tidak tersaring dengan kertas saring biasa, tetapi dengan penyaring ultra dia bisa. Itu kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan saya ingin mengetes kemampuan kalian, pemahaman kalian tadi dengan melakukan kuis. Anak-anak, sebelum saya mengakhiri pelajaran, saya ingin mengetes pemahaman kalian tentang apa yang sudah kalian pelajari tadi. Kita akan melakukan kuis. Kuisnya dalam bentuk game, linknya saya kirim ya, cepet-cepetan karena ini waktunya juga masuk ke dalam. Kalau game itu kan kalau cepet-cepetan kan ini ya. Coba silakan diklik link itu ya. Udah, silakan dijawab pakai huruf kecil semua ya. Petunjuk jawabnya, ngetiknya pakai huruf kecil semua dan spasi. Jadi jawaban yang pertama dengan yang kedua di spasi. Agak cepat ya. Agak cepat ngerjakannya. Oke, itu di urutan pertama masih ada Fitri. Dia sudah berhasil menjawab satu soal. Sudah mau soal kedua. Hijau itu artinya sudah benar dia. Terus kemudian, nah itu ada Rahmatul Badani juga sudah benar itu saingan itu. Ayo cepet-cepetan, siapa yang jawabannya selesai duluan? Hah? Agar-agar heterogen. Mungkin. Oke, anak-anak, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi hari ini, sebelum saya mengakhiri pelajaran, saya ingin kalian menyampaikan sesuatu tentang pembelajaran kita hari ini. Menurut kalian, apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Tahu mengenai koloid. Oke, Aldo. Apa yang kamu dapatkan hari ini? Tahu dari pengertian koloid dan bisa membedakan larutan, koloid dan suspensi. Bisa membedakan campuran ya, koloid, larutan, suspensi. Jadi lebih tahu tentang koloid. Terus kemudian, bagaimana menurut kalian? Pelajaran kimia itu susah enggak? Tidak. Menyenangkan apa tidak? Iya, karena kimia sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa dibaca terlebih dahulu tentang jenis-jenis koloid dan sifatnya. Ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Sebelum diakhiri, silahkan berdoa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran selesai, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, terima kasih sudah semangat belajarnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.